dulu mungkin dikenal lebih sebagai lembaga utusan daerah. Ya, hari ini kita mau ke kantor DPD RI biar kita lebih kenal dengan DPRD RI. Apa sih DPD RI itu? Biar kita lebih tahu aja. Kita akan coba menghadap ke katanya kepala kantornya itu Pak Gino. Jadi, rumah inspirasi kita. Ya, kita ke ini kantornya DPD RI dulu. Kita bertemu belum pernah kesini lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mau ketemu Pak Gino? Oh iya, Monggo. silakan. Monggo. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari mana nih? Saya dari Raja Basah Pak. Oh, iya. Monggo. Pengen ngobrol-ngobrol aja sama Pak Gino Pak. Saya kenal sama Pak Gino cuman di Facebook kali Pak ya. Mari lagi di channel Rumah Inspirasi. Inspirasinya kita semua. Pak Gino, Ya. ini saya sengaja main ke sini ini ada tulisan DPD RI, tapi memang sudah direncanakan dari kemarin pengen main ke DPD RI. Bisa dijelasin ya DPD RI itu seperti apa? Ya, terima kasih atas kunjungan Rumah Inspirasi datang ke kantor DPD RI perwakilan Lampung. Tentu ini satu apresiasi yang luar biasa Mas Izin bisa hadir ke kita karena DPD RI sendiri kan perlu banyak dikenal oleh masyarakat. Tentu kehadiran Rumah Inspirasi ke sini ini membawa berkah juga tersendiri bagi DPD RI. Ya, DPD RI adalah dulu mungkin dikenal lebih sebagai lembaga utusan daerah. Ya, dulu utusan daerah, tapi kan kamarnya masih dalam satu dengan MPR, DPR, MPR, tapi di dalamnya ada utusan daerah. Nah, sekarang berdasarkan Undang-Undang 3, DPR, MPR, DPD dan DPRD, DPD itu sudah jadi lembaga tersendiri, yang dimana peran dan fungsinya tidak jauh berbeda dengan DPR sebenarnya, cuman DPD kan memang tidak punya fungsi eksekutor dalam hal budgeting, tapi dalam fungsi pengawasan, perancangan undang-undang itu ya tidak jauh berbeda. Nah, keberadaan kami kantor daerah ini adalah miniatur dari Sekretariat Jenderal DPD RI. Karena Undang-Undang MD3 mengamanatkan bahwa ini agak berbeda dengan anggota MPR dan anggota DPR. Kalau anggota DPD ini karena dia perwakilan dari daerah, dia dalam undang-undang mengamanatkan dia berkantor di ibu kota provinsi dan ibu kota negara. Cuma dua itu aja ya? Jadi justru memang anggota DPD itu punya kantor di daerah, makanya kalau kita lihat DPR kan nggak punya perwakilan, Iya. MPR juga nggak ada, DPD punya karena memang amar undang-undang mengatakan begitu. Jadi selain kegiatan-kegiatan paripurna, persidangan-persidangan yang tidak mungkin sampai hari ini belum dimungkinkan persidangannya di daerah, dia harus di Jakarta, tetapi hari-hari aktivitasnya anggota DPD atau sekarang lebih banyak dikenakan sebagai senator ya, Iya. itu ada di daerah. Nah di, itu sebentar ya, provinsi. mumpung belum lupa saya. Nah ini kata-kata senator itu bukan dulu di Amerika ya kan? Iya. Senator ini Iya. ya, ini kan. Nah itu kata senator sekarang ini sejak kapan ya anggota DPD ini dibilang senatornya, senator Lampung, senator? Iya, sebenarnya Lampung. senator itu lebih ke apa ya?
apa istilahnya, penamaan populer kali ya. Iya, anggota Karena senat kan iya, kan, karena undang-undangnya belum mengatur tentang itu kelihatannya. cuma baru kata-kataan aja. Iya, undang-undangnya masih mengatakan sebagai anggota DPD, dan tetapi karena dia memiliki kemiripan dengan senator yang ada di Amerika, itu kan senator dari mana? Ya. Dari provinsi California, misalnya, Ya. dari Philadelphia, misalnya gitu ya. Nah kita kan sebenarnya sama, senatornya dari mana? Dari Lampung, karena kan di anggota DPD ini kan nggak kenal dapil. Dapilnya kan satu provinsi. Kalau DPR kan dapil Lampung itu ada dua, ada dapil satu dan dapil dua. Nah, DPD itu wilayahnya menyangkut seluruh Lampung. Jadi dia menjadi lebih punya representasi mengatakan utusan Lampung secara menyeluruh. Kalau DPR kan saya anggota DPR dari Lampung. Lampung mana dulu, dapil mana dulu kan gitu. Yang saya kenal kan begitu, kalau ada anggota DPR RI ya, Lampung 1, Ya. Lampung 2, Ya. ataupun DPRD ya, DPRD provinsi ada Lampung 1, 2, 3, 4 dan 4 dan seterusnya. seterusnya, dan itu kan ada yang Bandar Lampung segala macam. Kalau DPD RI ini, jadi untuk pengetahuan kita bahwa DPD RI ini melingkup seluruh Lampung. Iya. Jadi calonnya pun luar biasa banyak ya. Jadi Betul. untuk menjadi seorang anggota DPD RI ini cukup melelahkan juga ya. Cukup melelahkan karena satu provinsi cuma 4 orang dan itu sama dengan Punya jumlah kesempatan yang penduduk sama yang saja. 40 juta kayak Jawa Barat, Jawa Timur juga mendekati 40 juta, dengan Lampung yang 8 jutaan, kemudian Kaltara mungkin cuma di bawah 1 juta, anggotanya sama 4 juga. Jadi memang ya ini ya unik ya, Indonesia unik karena memang disparitas penduduknya, keluasan wilayahnya memang kita sangat beragam. Nah, DPD RI sendiri dulu itu diciptakan ini sebagai apa, monitoring atau bagaimana? Ya, sistem bikameral itu kan sistem 2 kamar DPR dan DPD dibangun kan harapannya lebih mengedepankan pada sistem pengawasan yang lebih bisa terjangkau gitu ya. Kemudian karena dia bukan dari partai politik, tentu bisa lebih fleksibel mainnya, sehingga dia kan tidak kenal fraksi, tidak kenal partai yang gitu. Dia dulu kan memang rigid ya aturannya, boleh masuk anggota DPD kalau sudah sekian tahun terlepas dari partai politik. Saya pikir ini kan juga satu jawaban juga untuk agak berbeda dengan karakteristik DPR ya. Kalau DPR karena ada partai, kemudian partai ada fraksi, kemudian di situ ada komisi, agak jalurnya kan agak beda. Kalau DPD ini kan di 138 ya sekarang kalau tidak salah seluruh Indonesia, ini sama kedudukannya. Sama, nggak ada yang tadi artinya ketua itu kolektif-kolektif aja. Iya. Sama artinya posisi di parlemennya dia independen banget gitu kan, karena dia kan tidak harus nunggu arahan dari ketua fraksinya, ketua umum partainya kan gitu. Jadi dia lebih betul-betul bisa menyuarakan aspirasi yang dia serap dari daerah. Jadi memposisikan dia itu di pemerintahan itu setara dengan presiden ya. Betul, jadi kan dia pejabat negara secara kelembagaannya ya, tapi kalau personalnya, fasilitasinya ya sama dengan pejabat negara. Terus setahu kita kan kalau kita ada permasalahan dalam masyarakat itu lapornya ke DPR. Iya. Gitu. Ada permasalahan tanah ataupun sengketa seperti apa itu biasanya aspirasinya disalurkan dulu ke DPR ya. Nah, untuk ke DPD sendiri itu bisa nggak sih menyalurkan itu, tapi jangan disalur dulu. Tetap di rumah inspirasi kita semua. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bustami Zainuddin, Wakil Ketua Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Senator asal Lampung, mengajak pemirsa YouTube channel untuk menyaksikan obrolan santai bersama Senator Bustami Zainuddin di channel Inspirasi. Semoga
kegiatan ini bisa bermanfaat bagi pemirsa yang membutuhkan informasi dalam rangka kita bersama-sama untuk membangun daerah Lampung. Sukses selalu. Habibun. Masih bersama Rumah Inspirasi, inspirasi kita semua. Pak, dengan pertanyaan yang tadi, kalau kita mendapatkan suatu permasalahan ataupun apapun ya, itu bisa diajukan ke DPD RI juga ya? Oh, tapi boleh nggak kita ngobrolin biar sambil ruangan ini? Ayo, bisa bicara ya. Ya sangat bisa Mas Jun. Jadi sesuai dengan tagline DPD RI kan memang dari daerah untuk Indonesia. Nah, bagaimana mekanisme masyarakat untuk mengajukan aspirasi? Itu kan banyak ruang yang bisa disampaikan sebenarnya. Kami kantor daerah memfasilitasi itu, disampaikan ke kita, nanti kita teruskan ke masing-masing anggota sesuai dengan tupoksinya, karena di DPD kan anggota 4 ini kan dibagi di beberapa alat kelengkapan. Ada komisi 1, komisi 2, komisi 3, komisi 4, kemudian ada PUU perancangan undang-undang dan seterusnya. Nah, tapi juga bisa memanfaatkan saat anggota-anggota ini kunjungan ke daerah, kan ada reses. Reses itu setahun 5 kali dia. Satu kali reses itu hampir 18 kunjungan ke titik gitu ya. Jadi kemudian nanti ada kundapil, kunjungan daerah pemilihan gitu ya. Ada kunjungan kerja, kunker. Nah, pada saat-saat itulah memang itu momentum ruang yang dipakai oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Nanti akan dibahas oleh anggota. Kalau memang dia bisa diselesaikan di tingkat lokal, tentu kan anggota akan bersinergi dengan stakeholder yang ada di lapangan. Kalau memang persoalannya bisa diselesaikan di daerah dengan stakeholder yang ada di daerah, ya diselesaikan di daerah. Tapi kalau enggak, mungkin akan dibawa, kalau memang isunya dia isu strategis, harus dibawa ke nasional, akan dibawa ke nasional, diparipurnakan di nasional. Dari habis hari reses itu kan nanti ada sidang paripurna. Masing-masing anggota akan melaporkan hasil serapan aspirasi yang dari daerah tadi, mana prioritas permasalahan yang memang belum bisa diselesaikan, kemudian nanti akan diparipurnakan, dan itu akan mengundang penyelesaiannya ya, akan mengundang seluruh kementerian lembaga yang terkait dengan persoalan-persoalan yang harus dipecahkan. Jadi walaupun bentuknya itu DPD ini adanya di pusat, tapi nggak menutup kemungkinan kalau permasalahannya memang harus diselesaikan di daerah langsung. Ya justru nuansanya DPD itu adalah perwakilan daerah. Jadi dia justru memang harus memfasilitasi penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di daerah untuk diselesaikan baik di tingkat daerah maupun dibawa ke tingkat nasional. Jadi dan itu sahih mewakili seluruh aspirasi masyarakat Lampung, karena dia tidak kenal dapil 1, dapil 2. Jadi 4 anggota ini hanya saja memang pembagian tugasnya dibagi dengan beberapa tugas komite supaya mungkin lebih efektif lah. Tetapi sejatinya seluruh anggota juga punya kewenangan, punya kewajiban untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Karena hari ini kita bincang-bincangnya pengen lebih dekat, lebih kenal sama DPD RI. DPD RI yang dari Provinsi Lampung. Siapa aja sih Bang? Itu yang satu-satunya itu? Ya, ada 4 nih ya. Betul. Salah satunya ini Pak Bustami Zainuddin, ya. SPDMH, ya B32. Ya. Dan ada Bu Jihan Bahira ya. Itu, ya. Nah, terus kemudian Jihan Lela. Ya, kemudian ada Pak Jihan Bahira artis, Pak. Jihan Bahira artis. Iya. Jadi yang ada di pikiran itu lebih ke Jihan Bahira ya. Padahal Jihan Lela kan anggota DPD-nya. Kemudian ada Pak Ahmad Bastian. Kemudian ada Kiai Haji Abdul Hakim, Insinyur Abdul Hakim MM yang kita kenal dulu, anggota DPD, DPRD, dan anggota DPR 2 kali, sekarang anggota DPD. Jadi kalau untuk di pusat ini itu ketuanya ya? Ya ada 4 pimpinan, Pak Ketua sebagai ketuanya itu Pak Lanyala Mahmud Mataliti, kemudian ada Pak Mahyudin, ada Pak Nono Sampurno, ini orang lama ini, anggota lama, kemudian ada Pak Sultan Najamuddin ini, beliau dari Bengkulu,
Ini 4 wakil ketua. Kemudian didukung ada 4 ketua komite, ada ketua rumah tangga DPD, ada ya banyak lah alat kelengkapan yang lain yang semuanya juga mensupport supaya DPD itu bisa berperan, berfungsi, menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik. Bagaimana membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah. Jadi ada 4 komite ya, Ya. Oh, ini jadi komite 1 berarti 2, 3, 4. Nah, kita punya perwakilan 4. Satu komite kah atau Enggak, dipecah. Bisa semua. Iya, mewakili komite-komite. Jadi kayak misalnya Pak Bustami, kan dia mewakili paling tidak ada 12 atau 13. 15 dia. 15 gitu. Ya sama dengan yang lain. Ya. Beberapa kementerian yang diiniin. Jadi supaya tidak timbang tindih. Nanti biasanya ada rolling nanti. Tahun pertama ya komite supaya ya penanganannya bisa lebih efektif lah. Tapi tahun ini kelihatannya belum ada pergeseran, masih tetap gitu. Masih tetap ya. Pak Bus masih tetap di komite 2 ya, Pak Bus komite 2, Bu Jihan komite 3, Pak Hakim komite 1 ya, PM komite 4 bidang perbankan, Pak Ahmad Bastian komite 1. Tuh sementara untuk Jadi DPD. untuk DPD kita biar lebih kenal, lebih dekat lagi dengan DPD, jangan tahu DPR aja. Karena taunya caleg aja tuh Iya, kan, betul. calon legislatif. Iya. Sementara ada DPD RI. Jadi untuk nanti pemilu ke depan lebih diperhatikan lagi DPD ini agar bisa memilih calon-calon yang kalau sekarang keren-keren sih. Iya. Ini keren, mungkin tahun depan lebih keren lagi ataupun Iya. memang kalau harus tetap karena kinerjanya Bagus. baik, Ya, bagus, ya why not gitu kan ya. betul. Terus untuk itu sendiri ada ini nggak sih kalau gubernur atau bupati itu 2 periode gitu. Kalau untuk DPD RI ini ada aturannya? Sama sebenarnya sekarang dengan MD3 Undang-Undang MD3 ini, undang-undang yang mengatur tentang kedudukan, fungsi, peran DPR, DPD dan DPRD itu nggak ada pembatasan kelihatannya. Boleh sampai Sama ya, berapa kali, karena sekarang juga banyak ya yang Pak Ate ya yang sampai 3 periode ya, 4 periode, jadi dari periode pertama sampai hari ini nggak tergantikan. Yang penting tahan mental, ada umur sehat. Betul, umur sehat. Nah, gitu, dan masyarakat memang mengapresiasi kinerjanya sehingga bisa terpilih kembali. Anggota DPD, DPR kan juga begitu sekarang, tidak tergantung partainya masih mencalonkan lagi atau tidak, gitu kan. Kalau DPD sebenarnya jauh lebih given ya, lebih aman karena semua keputusannya betul-betul diserahkan kepada masyarakat, kepada pemilih. Kalau DPR, DPRD kan tergantung partai, walaupun kinerjanya bagus, kalau partainya sudah pengen ganti ya harus atau loncat pagar kan bisa. Kalau ini kan nggak bisa loncat pagar kan. Jadi untuk masyarakat Lampung ternyata kita di kantor DPD disambut hangat dengan kepala kantornya Pak Gino dan sudah ada kopi di situ. Iya. Jadi sebelum kita lanjutkan, saya mau ngopi dulu, tetap di Rumah Inspirasi kita. Monggo. Kopinya aja loh. Aneka Printing Brothers merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan jasa konveksi dan sablon terbaik di Bandar Lampung. Dengan komitmen yang kuat pada kualitas, membuat Aneka Printing Brothers selalu menjadi pilihan utama masyarakat Bandar Lampung untuk kebutuhan tersedianya jasa konveksi dan sablon, seperti pembuatan jaket, kaos, seragam sekolah maupun instansi, serta kebutuhan cetak lainnya. Dikerjakan oleh tenaga yang berpengalaman, menggunakan teknologi dan inovasi terkini, membuat Aneka Printing Brothers selalu yang terdepan. Untuk seluruh kebutuhan printing Anda, jangan lupa Aneka Printing Brothers solusinya. Masih tetap di Rumah Inspirasi kita semua. Saya hari ini ada di ruangannya Pak Bustami Jainuddin, yaitu anggota DPD RI. Beliau kalau di Lampung berkantor di sini Pak ya? Betul. Iya. Pak Gino,
ruangan inilah yang ruang kerja atau gimana nih Pak? Ya ruang kerja. Beliau kalau pulang ke Lampung, ngantornya ya di sini. Pengantarnya di sini. Nah, jadi masing-masing 4 anggota DPD yang Dapil Lampung ini itu ada di sini, kantornya masing-masing ada punya. Kemudian ada tenaga ahli beliau 1 orang di provinsi ini, ada petugas administrasinya juga. Jadi yang melekat sama beliau itu di Lampung itu ada tenaga ahli 1 orang, kemudian tenaga administrasi 1 orang, disupport oleh sekretariat kantor daerah ini yang kami memfasilitasi seluruh anggota yang 4 orang itu. Jadi maaf ini dipakai nih, bukan nggak sopan tapi biar agak keren aja. Jadi ada ide nggak Pak ya? Saya itu pengen mengenalkan DPD RI ini karena saya termasuk yang respect juga terhadap DPD RI. Kira-kira ide apa nih yang bagus ya untuk mengenalkan lebih ini lagi kan, mulai kalau sekarang ini kalau melalui surat kabar yang sifatnya membaca itu minat baca di Indonesia ini masih sangat minim ya. Iya. Jadi Ya. untuk mengenalkan ada nggak kira-kira ide dari Pak ini? Justru kedatangan rumah inspirasi ke kantor daerah ini justru sangat menginspirasi kami, sehingga kita DPD menjadi kantor daerah menjadi muncul gagasan bagaimana mensosialisasikan peran dan fungsi keberadaan lembaga DPD itu bisa lebih cepat kepada masyarakat. Tentu harus menggunakan media-media sosialisasi yang sekarang sedang digandrungi oleh masyarakat. Itu YouTube ya? Iya ya, YouTube, ya medsos, segala macam dengan berbagai macam variasinya. Sekarang kan yang lagi ngetop itu kan lewat channel YouTube yang podcast gitu kan ya. Ya, itu kan lagi booming itu. Kita nggak bisa melawan zaman ya, karena memang anak-anak masyarakat lagi menggandrungi model media sosialisasi yang model media yang seperti itu, ya kita harus ikut. Kalau masih menggunakan yang konvensional, harus baca koran, cetak gitu, waduh ya lambat sekali. Ya, saya sangat setuju dan kayaknya sudah mencoba untuk apa istilahnya, beride ya, Berkolaborasi lah ya. berkolaborasi. Mas Yujun tadi mungkin nanti kita akan buat podcast, tapi saya bersama dengan teman-teman akan menggunakan media juga diskusi tematik. Oh iya. Diskusi tematik semacam ya diskusi terfokus lah, terbatas, karena memang situasi kondisi juga masih pandemi. Tetapi kalau kita mengumpulkan 15-20 orang di kantor ini kan juga sangat memungkinkan. Nanti tematik ini sesuai dengan tema isu-isu daerah yang kita ingin bagaimana sih mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada di Lampung. Nah ini kalau berkolaborasi dengan ada podcast, nanti masing-masing anggota Pak Bustami sudah punya ide gagasan untuk menjadi podcaster, punya channel tersendiri. Saya pikir ini akan sangat menarik dan tentu sangat ditunggu oleh masyarakat, karena memang kita harus semua melayani masyarakat dengan berbagai macam saluran media, sehingga peran dan fungsi kewenangan DPD itu bisa lebih optimal dirasakan oleh masyarakat. Jadi YouTube ini media informasi, selain memberikan informasi yang akurat juga menghibur ya. Betul. Karena Rumah Inspirasi ini saya mencoba membuat channel itu yang isinya tidak ada hoax. Tidak ada niatan untuk menyerang orang. Ya, jadi non partisan. Iya. Ya. Jadi alhamdulillah gayung bersambut ya ini. Ya, terima kasih. Saya pengennya bekerja sama dengan DPD nanti di Rumah Inspirasi ini. Saya pengen buat podcast, ternyata sangat baik dengan lagi. Jadi mungkin di masa reses di Oktober ya. Oktober. Nah kita mulai Minggu kedua kayaknya itu udah proses kembali itu. Iya. Akan sangat menarik kalau sudah mulai tayang gitu. Jadi diusahakan kalau memang oke, kita bukan bekerja sama, ini lebih apa ya? Kolaboratif lah. Iya, kolaborasi. Kolaborasi. Iya, saling support saja, memberikan informasi kepada masyarakat. Kita buat podcast. Saya udah ini sih, udah ada ini mungkin
ngobras gitulah. Nah, Ngobrol bareng senator. Waduh, Keren ya? keren ngobrol bareng Jadi senator. untuk podcasternya sih terserah Pak Gino aja, gitu kan, Ya. yang punya wilayah di sini nih. Ya, ya. Nanti mungkin ditugaskan, mungkin bisa Pak Bastian ataupun Pak Ya, ini, siapa yang iya mau Pak Bustomi ini kan? ataupun siapa aja, mungkin bisa bergantian juga kan. Betul. Ngobras ya. Iya, ngobras lah kita ya. Jadi kita udahlah, kita kasih judul aja lah udah. Ngobras ya. Ngobrol bareng senator Bustami Zainuddin. Bustami Zainuddin. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bustami Zainuddin, Wakil Ketua Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Senator asal Lampung, mengajak pemirsa YouTube channel untuk menyaksikan obrolan santai bersama Senator Bustami Zainuddin di channel Inspirasi. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi pemirsa yang membutuhkan informasi dalam rangka kita bersama-sama untuk membangun daerah Lampung. Sukses selalu. Tapi pun. Iya. Berarti udah dipastikan ini apa namanya podcasternya Pak Bustami aja ya. Ya. Jadi tetap yang dilibatkan semuanya empat-empatnya kita semua kita libatkan di sini karena ini untuk kepentingan masyarakat, enggak kepentingan kita aja yang ada di sini. Masyarakat Lampung lah. Iya, masyarakat Lampung. Tapi kan ini ditonton sama seluruh Indonesia. Ya. Jadi mungkin saja orang Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, mana aja nonton dengan ini, kita memberikan informasi yang di Lampung karena akan sama beritanya dengan seluruh Indonesia mengenai DPD ini, Pak. Betul. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan kami sangat mendukung karena memang tagline-nya DPD kan dari daerah untuk Indonesia. Nah, Ya, bukan Indonesia untuk daerah. Iya, dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan teknologi informasi ini kan ruang jarak waktu itu udah nggak ada lagi. Apa yang kita suarakan dari Lampung pada jam yang sama, detik yang sama juga Sama dengan di sana ya. Iya. Kalau dulu masih nunggu berita ya. Iya, yang menunggu berita. Sekarang kan udah sangat cepat. Saya pikir Rumah Inspirasi dengan ngobrasnya nanti tentu akan sangat bermakna bagi masyarakat Lampung dan Indonesia. Amin, doain aja mulai saat ini. Saya launchingin aja nih. Saya launchingin sama Gino yang launching. Jadi Setuju. akan ada namanya acara ini podcast lah di sini ya. Ngobrol bareng Senator Bustami Zainuddin. Saya ketuk palu aja. Oh iya. Ya, luar biasa. Jadi ini terima kasih di segmen terakhir ini. Mungkin Pak ada sedikit Pak ini Pak Gino untuk masyarakat ini untuk bisa menonton acara ngobras tersebut. Ya, tentu kepada masyarakat Lampung saya sangat appreciate dengan kedatangan Rumah Inspirasi. Ini adalah berita gembira, berita baik, dan tentu mendirikan support kepada kami yang ada di kantor daerah. Kantor daerah perwakilan DPD RI di Provinsi Lampung menjadi rumah inspirasi bagi kita semua, bersedia untuk menampung aspirasi apapun masyarakat Lampung nantinya akan kita sampaikan kepada para senator, para anggota DPD Dapil Lampung. Ada Pak Bustami, ada Pak Ahmad Bastian, ada Bu Jihan Norela, ada Pak Abdul Hakim yang membidangi semua persoalan yang ada. Silahkan datang ke kantor daerah, ada di Jalan Patimura nomor 17 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Tentu kami sangat bergembira menyambut baik supaya peran dan fungsi DPD RI bisa menjadi lebih dikenal oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih atas ngobrolnya, bincang-bincang yang memberikan inspirasi karena kita rumah inspirasi. Jadi untuk informasinya mungkin hari ini belum seberapa banyak lah inspirasi yang kita buat hari ini, tapi mudah-mudahan ke depan
lebih jelas lagi, lebih keren lagi, doakan saja channel kami ini menjadi channel yang bisa memberikan inspirasi untuk semua masyarakat Lombok. Karena Rumah Inspirasi Channel, inspirasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.